Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali di jalur podcast Man Satu Bulukumba yang tentunya sangat keren untuk kita semua. Sebab di tempat ini kita akan menggali apa dan bagaimana Departemen Kementerian Agama ke depannya, dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu lagi yang sangat-sangat super sibuk, tapi kami mampu mencuri waktu beliau. Nah, kita tahu beliau ini adalah orang yang sangat energik, sangat sebagai motivator, juga kadang-kadang sebagai ayah bagi kami. Beliau adalah Bapak Ridwan SPD MPD. Alhamdulillah, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Ya, untuk hal saat ini aktivitasnya apa itu? Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas undangan dari pengelola podcast Man Satu Bulukumba. Sebelumnya saya membicarakan terkait dengan aktivitas saya saat ini. Saya ingin berbicara bahwa saya sangat bangga dan mengapresiasi kemajuan dan perkembangan Man Satu Bulukumba. Alhamdulillah. Karena saya lahir, tumbuh, dan besar di Man Satu Bulukumba yang dulu kita kenal dengan Mantan itu Bulukumba. Terkait dengan aktivitas akhir-akhir ini luar biasa, ya, amanah yang diberikan oleh pimpinan sebagai ketua Pokjawas, baik sebagai ketua Pokjawas Kabupaten Bulukumba sekaligus sebagai ketua Pokjawas gabungan di beberapa kabupaten, terlepas dengan tugas-tugas lain yang diberikan oleh negara baik sebagai asesor maupun sebagai fasilitator pengawas. Akhir-akhir ini terkait dengan aktivitas di madrasah, itu kami dari pengawas madrasah itu konsen di pertama terkait dengan pelaksanaan PPDB, kemudian dilanjutkan dengan Matsama, dan hari ini di bulan Agustus kami sudah menyampaikan ke kepala madrasah bahwa saat ini kita akan banyak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan 17-an, Iya. akan tetapi hal-hal yang terkait dengan masalah kegiatan akademik itu juga tidak bisa kita indahkan, termasuk diantaranya adalah saat ini kita sudah memasuki supervisi pembelajaran di madrasah. Jadi saya minta kepada teman-teman di Man Satu Bulukumba untuk tetap mempersiapkan dan tidak hanya terlena pada satu kegiatan saja, seperti itu. Alhamdulillah. Berarti kita akan disupervisi lagi nih. Ya, Ya, itu sudah siap. merupakan kewajiban dan rutinitas. Alhamdulillah. Kemudian sedikit kita masuk ke lebih dalam lagi. Oke, silakan. Kehidupan pribadi. Ah, Bagaimana ini dengan menarik ini. anaknya? Iya. Iya. Sebab kita dengan kesibukan yang telah disampaikan tadi kan, dalam agama, ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, bagaimana itu gitu? Saya sepakat ya, bahwa terkait dengan masalah hal itu, sesibuk apapun kita, ya, sesibuk apapun kita, maka terkait dengan kehidupan sosial, kehidupan dengan keluarga, itu tidak boleh terabaikan. Iya, super. Harus tetap menjadi, ya, tapi kita harus mampu membagi waktu bahwa terkait dengan masalah waktu kerja, ya, kita harus profesional, ya, dalam bekerja. Termasuk menjadi tantangan yang luar biasa ketika sejak saya menjadi sebagai ketua Pokjawas dan tentunya sebagai pengawas bina, ada banyak hal yang menjadi tantangan tersendiri. Misalnya saya harus berhadapan dengan teman-teman atau saudara-saudara saya sendiri, di mana satu sisi saya harus dituntut untuk tetap profesional dalam hal itu, maka itu harus dilaksanakan. Iya, kita ke sejarah singkat karena tadi dibesarkan di Man Satu. Iya. Kalau dalam kehidupan secara singkat, apakah bentuk pendidikan atau meniti karir? Bagaimana? Saya normatif saja.
Saya normatif saja. Saya hanya menyatakan berprinsip bahwa kerja profesional dan bekerja sesuai dengan tupoksi kita. Ya. Saya menyatakan bahwa sampai saat ini saya adalah bukan apa-apa. Ya. Posisi sebagai pengawas dan ketua Pokjawas itu mengalir saja sesuai dengan mungkin orang-orang beranggapan bahwa saya sampai di titik ini mungkin ada hal-hal yang lain yang saya lakukan. Saya pikir tidak. Saya hanya batas bahwa saya bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksi, ya, dan tentunya ketika kita dituntut untuk berprestasi maka itu satu hal yang wajib kita lakukan. Sedikit saya ingin berbicara bahwa saya dibesarkan di Man 1 Bulukumba atau di Mantanete. Saya bersyukur sekali karena kurang lebih masuk tahun ke-13 tahun saya dididik, saya dibina, saya digembleng di Man 1 Bulukumba dengan guru-guru saya yang saya anggap sebagai guru-guru teman-teman saya di sini itu luar biasa. Itulah yang menjadi bekal bagi saya untuk bisa sampai di titik. Ya, kalau kita jauh ke belakang lagi, sebelum ada di Man 1, Mantanete pada saat itu. Iya. Jauh sebelumnya itu, apa kegiatan pribadi, apakah terlibat di organisasi apa, bagaimana? Iya. Sebelum itu saya katakan bahwa karir saya itu saya mulai dari titik yang paling bawah, bahkan di hal minus. Saya misalkan begini, di kampus itu adalah saya sebagai ketua senat. Saya adalah organisator, saya suka berorganisasi. Bahkan waktu itu saya adalah wisudawan pertama, wisudawan terbaik 1 waktu itu, dan pertama kali sejarah jurusan bahasa Indonesia di IKIP Ujung Pandang. Tahun 93 bahasa Indonesia adalah wisudawan terbaik 1, dan kebetulan alhamdulillah saya yang meraih. Alhamdulillah. Super sekali. Kalau saya bisa flashback sedikit bahwa waktu itu saya mendapat beasiswa di Pajajaran S2. Tapi karena saya besar dan dibesarkan oleh orang tua tunggal, yaitu seorang ibu yang saya sangat cintai dan saat ini sudah almarhum, beliau menganggap bahwa saya belum sempurna menjadi orang tua ketika anaknya maksudnya belum menikah. Akhirnya saya dituntut untuk menikah saat itu dan saya tidak mengambil jatah untuk S2 itu. Ya, kemudian ringkas cerita saya kemudian menjadi guru bantu sebagai guru honorer di SMA Batu Putih di Makassar, SMA Cendrawasih, kemudian pindah di Kabupaten Bulukumba sampai pada tahun 2014. Kemudian 2015 masuk menjadi PNS. Jadi saya berpesan kepada teman-teman yang saat ini mungkin belum bernip atau belum menjadi pegawai negeri bahwa jangan putus asa. Tuhan tidak tidur. Teruslah berusaha, teruslah bekerja, insya Allah ya akan ada sih. Tuhan tidak pernah menyanyiakan usaha. Tidak pernah menyanyiakan usaha. Usaha tidak akan mengkhianati. Menyangkut Poksi sebagai ketua Pokjawas yang membidani beberapa kabupaten. Aman itu saya sangat bersyukur ya. Saya seringkali melakukan diseminasi ke teman-teman ketika saya balik dari kabupaten lain, terutama misalnya apakah saya mau presentasi di kabupaten A, B, dan C dan seterusnya. Saya justru mengambil nilai positif dari hal-hal negatif mungkin yang saya dapatkan di kabupaten itu atau di madrasah itu. Saya tetap mengatakan bahwa tagline kita di madrasah adalah madrasah mandiri berprestasi. Sebesar apapun madrasah itu, ketika tidak mampu menunjukkan prestasinya, maka itu belum saya anggap sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Hal positif yang bisa saya ambil sebagai ketua Pokjawas di gabungan di Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, dan kemarin di Sinjai, itu adalah ada beberapa nilai positif. Saya bisa mengambil di situ pelajaran bahwa di kabupaten ini madrasah ini bisa unggul karena ini. Sehingga itulah yang mungkin kemudian saya diseminasi di Kabupaten Bulukumba di teman-teman kepala madrasah agar ada sebuah program misalnya kegiatan yang bisa dilakukan. Contoh, mengapa sebuah kabupaten yang ketika ada olimpiade atau kompetisi selalu mendapat juara.
saya menggali di situ. Ya, dan saya menginginkan Kabupaten Bulukumba dan madrasah lain di manapun itu bisa mendapat seperti itu. Sehingga saya mendapatkan trik dan teknik-teknik untuk bisa mencapai itu. Itulah yang kemudian nilai positif yang saya bisa dapat. Kapasitas saya sebagai ketua Publik Jawas di beberapa kabupaten itu saya tularkan ke teman-teman yang ada di Kabupaten Bulukumba. Ya, termasuk yang ada di Mansatu ini, insya Allah. Iya, artinya dari ilmu-ilmu yang ada di luar itu kita rangkum untuk kita dibesarkan di dalam artian kata di kabupaten ini Bulukumba. supaya lebih maju. Betul. Berkaitan dengan itu, Ya. sebagai ketua Pok Jawas, Ya. bagaimana visi Bapak sebagai ketua Pok Jawas untuk madrasah-madrasah ke depan supaya selain dari ilmu yang tadi yang disampaikan yang telah dihimpun dari beberapa sekolah di luar kabupaten, selain dari itu apa yang ingin kita capai sehingga tercapai itu keinginan untuk madrasah hebat yang mandiri. Iya. Ini. Iya, terima kasih. Jadi posisi saya sebagai pengawas ya, saya tidak terlalu menyatakan bahwa harus ketua Pok Jawas atau apa, tapi posisi saya sebagai pengawas di beberapa dekade pergantian kepala kantor itu masing-masing memiliki tagline. Ya, misalnya ada yang bagaimana agar merasa destinasi, ya seperti itu, dan itu tuh berbekas ke kita semua. Sebagai pengawas dan sebagai ketua Pok Jawas, saya tetap berpegang teguh pada tagline kita hari ini, tagline madrasah, bahwa madrasah mandiri berprestasi. Jadi bagaimana sebuah madrasah itu mampu mandiri, ya, mampu mandiri dan mampu melakukan prestasi. Kita di Bulukumba tidak ada yang menyaksikan bahwa prestasi madrasah di Kabupaten Bulukumba untuk non akademik itu luar biasa. Selalu kita telah mampu berbicara di non akademik. baik dalam hal baik di tingkat regional maupun di atasnya. Itu kalau di non akademik. Sehingga saya sekarang sangat bermimpi, termasuk pimpinan, sangat bermimpi bagaimana madrasah di Kabupaten Bulukumba itu mampu menorehkan tinta emas dalam hal prestasi akademik. Wah, Di depan mata kita ada kompetisi sains madrasah. Iya. Ya, saya sangat berharap itu. Saya mewakili teman-teman pengawas yang lain, dan mungkin ini adalah arahan dari pimpinan kita, Bapak Kepala Kantor, bahwa bagaimana agar madrasah kita itu mampu berbicara di tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional untuk kegiatan akademik. Dalam hal ini ke depan tanggal 13, 14, 15 itu akan dijelaskan seleksi ke SM tingkat kabupaten. Iya. Menyangkut dengan kesini, mungkin ada ilmu yang pada kesempatan yang baik ini kita share ke. Iya. Apa ada ilmu yang telah kita tanda kutip bahwa ada ilmu yang sudah diperoleh yang ingin kita sampaikan kepada supaya kita bisa berprestasi bukan cuma di ekstra tapi masuk ke dalam akademik. Mungkin ada yang bisa disampaikan. Iya. Kemarin ada rapat ya, dan saya memimpin rapat bersama dengan Pak Kasubagte, ya, bahwa hasil evaluasi kita 5 tahun terakhir, mengapa Bulukumba belum mampu untuk berbicara banyak di bidang itu ya. Bidang itu. Ternyata seperti saya katakan tadi, dari beberapa perjalanan di madrasah-madrasah di kabupaten-kabupaten lain yang telah menorehkan sejarah di KSM itu, bahwa kita saat ini memang belum bisa berbicara banyak karena kita belum mempersiapkan secara matang terkait ini. Kita sehingga kemarin saya mengusulkan begini. Sebelum itu, tapi kemampuan guru sama, kira-kira sama dari kabupaten lain. Saya tidak menyaksikan kemampuan guru kita di Kabupaten Bulukumba. Alhamdulillah itu yang menarik itu. Terkait dengan kompetensi guru kita di Kabupaten, saya tidak menyaksikan itu. Iya. Yang saya katakan tadi, yang perlu hasil evaluasi kita, kenapa hal itu tidak ada, apalagi selama KSM itu sifatnya adalah terintegrasi dengan mata pelajaran umum dengan mata pelajaran agama. Iya. Hal ini yang belum terjadi kolaborasi yang bagus antara guru mata pelajaran umum yang di KSM kan dengan guru PAI atau guru agama yang ada di madrasah itu. Itu yang belum ada. Belum pernah ada pengkajian secara serius ya terkait dengan bagaimana KSM itu. Oleh karena itu, sebagai pengawas dan ketua Pok Jawas, saya menyarankan kepada setiap teman-teman di madrasah agar program
kompetisi sains ini atau olimpiade ini itu dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di setiap madrasah. Dan itu harus tercantum di dalam dokumen kurikulum. Oh, Dokumen- dimasukkan ke kurikulum. Iya. Iya. Untuk lebih kuat ya, maka harus dia dimasukkan dalam dokumen 1 setiap madrasah. Nah, apabila ini sudah terjadi, maka pembinaan KSM ataupun olimpiade lainnya itu akan dilakukan secara kontinu. Iya, bukan nanti ada lomba. Oh, bukan ada. Iya, secara rutin seperti itu. Iya, betul. Sangat luar biasa ini. Nah, itu. Saya punya cerita sedikit di Man 1 ini. Iya. Iya. Waktu itu kepemimpinan Pak Detran Dosabil, MPD. Iya. Waktu itu kita membuat kelas akselerasi Iya. dan kita bisa menembus sampai tingkat provinsi. Alhamdulillah. Waktu itu mata pelajaran geografi kalau saya tidak salah ingat. Iya, iya. Ya, itu buktinya bahwa ternyata apabila kita melakukan persiapan jauh lebih awal sebelum kita melaksanakan kompetisi, maka kita akan mendapatkan hasil. Oh, iya, iya, iya. Nah, itu. Iya. Oke, baik Pak. Sebelum kita ke Helen, saya ingin. Saya bisa minum kopi dulu. Alhamdulillah. Kalau begitu kita sama. Iya, sebelum ke yang lain, bisa diceritakan hal yang paling menarik dan hal yang paling tidak menarik selama keberadaan atau selama taruhlah selama hidup. Yang paling menarik. ini harus flashback ke masa lalu saya kalau Ya, begitu ya, Pak ya. Wahab ini ya. Ada hal yang sangat menyedihkan bagi saya Ya, ya. dari perjalanan hidup saya itu adalah tahun-tahun pertama, kedua sampai tahun ketiga saya berada di Bulukumba. Saat itu saya terjun di dunia pertanian, ya. Kemudian menjadi penjual racun di setiap pasar, setiap subuh, ya. Saya kadang menangis. Apakah di sawah harus tidur di pematang dan seterusnya, di balai-balai. Saya membayangkan begini. Saya ini usia pertama loh. Iya. Ya, bisa tahu sampai begini. Kok sampai begini nasib saya? Iya. Saya ini usia pertama loh ini. Dan tidak semua orang, ribuan orang yang bisa mencapai itu, tapi saya berhasil mencapai itu, tapi ujung-ujungnya sampai saya harus di sini nih. Iya, iya. Gitu. Itu yang saya merasa berada di titik yang paling rendah saat itu. Iya. Tapi saya tidak pernah berhenti berharap, saya tidak pernah berhenti berdoa, saya tidak pernah berhenti berusaha bahwa insya Allah saya akan mendapat apa yang saya inginkan, Cita-citakan. cita-cita saya. Ya. Karena dari dulu saya cita-cita guru menjadi guru adalah hal yang sangat mulia bagi saya. Iya. Ya, dan profesi yang tidak akan tergantikan. Ya, posisi saya sebagai pengawas saat ini itu kan juga adalah profesi yang tidak lepas dari guru. Dari guru ya. Ya, itu walaupun teman menyatakan, banyak orang yang menyatakan bahwa pengawas itu adalah gurunya guru. Iya. Ya, atau pengawas itu adalah kliniknya guru. Ya, di sisi lain saya boleh terima, tapi di sisi lain saya menyatakan bahwa kita adalah mitra. Ya, Ya, saling berbagi. Saat ini tidak boleh kita mendewakan dalam tanda kutip bahwa pengawas itu adalah gurunya guru ya. Karena kita sama-sama orang Makassar bilang atau orang Bugis bilang silalu tasir rapi. Nah, itulah yang harus saling menghargai, bahwa tidak selamanya bahwa pengawas itulah apa yang disampaikan pengawas itulah yang paling benar. Nah, tapi harus ada keterbukaan bahwa ketika suatu hal yang mesti harus didiskusikan, mari kita duduk bersama dan menyelesaikan itu. Ini salah satu bentuk rendah hati beliau bahwa tidak ada yang super. Saya punya prinsip begini Pak Ustadz. Nah mungkin ya terserah mau ditiru atau tidak, tapi saya punya prinsip begini. Merendahlah serendah-rendahnya, saya ke orang lain tidak mampu lagi merendahkan Anda. Iya, saya teringat dengan pesannya Imam Syafi'i. Merendahlah serendah-rendahnya sampai orang tidak mampu lagi merendah. Seperti sesungguhnya. Kita ke yang lain. Kalau tidak salah ingat, Bapak Kepala Kementerian Agama mengatakan di MGMP
bahwa kita menuju ke kurikulum merdeka. Iya. Kalau bukan 2023, 2024 kita akan pasti. Bagaimana dengan itu kurikulum merdeka yang dilakukan sekarang ini? Iya. Untuk kurikulum merdeka itu sebenarnya adalah kebijakan pemerintah yang sekarang ya, yang meskipun artinya kita ada statement menyatakan bahwa berganti pemerintahan, berganti menteri, berganti juga kurikulum, tapi kita sebagai akar rumput dari pendidikan ya, kita ini adalah pemegang ujung tombak pendidikan. Iya. Jadi bukan kita ini pemegang ujung tombak pendidikan. Jadi apapun yang kebijakan pemerintah kita harus dukung dari bawah. Kita harus dukung. Kita harus menjadi berdiri di jajaran garis terdepan untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah. Termasuk untuk kurikulum merdeka. Sama halnya dengan kurikulum yang lain. Kurikulum K13 kemarin itu tidak serta-merta kita fungsikan, tidak serta-merta kita gunakan di seluruh madrasah. Akan tetapi untuk kurikulum merdeka ini itu sebenarnya adalah untuk di Kabupaten Bulukumba dan kabupaten lain itu kita masih ada sebatas penunjukan untuk madrasah piloting kurikulum merdeka itu. Jadi kalau untuk di Kabupaten Bulukumba itu dari RA sampai MA-nya itu, untuk RA-nya itu ada RA Al-Amanat, untuk MI Min 1 Bulukumba, untuk MTS 6 Bulukumba, dan untuk MA Man 2 Bulukumba. Ya. Ada hal yang sebenarnya yang penting di situ yang kita sikapi. Yang pertama adalah di kurikulum merdeka esensinya itu adalah penyederhanaan konteks pembelajaran sebenarnya. Ya. Penyederhanaan konteks pembelajaran. Jadi konteks pembelajarannya itu adalah bagaimana memberikan materi-materi yang esensi. Ya. Materi-materi yang esensi. Nah, kemudian tidak jauh dari kurikulum, tidak terlalu jauh sebenarnya. Kemudian kita jangan kebablasan dengan kurikulum merdeka itu, bahwa dengan adanya istilah merdeka belajar, merdeka mandiri, merdeka berbagi dan seterusnya, sehingga teman-teman mengatakan bahwa saya sudah merdeka ini, seenaknya saja mau mengajar atau tidak, mau membuat perangkat belajar atau tidak, kayak seperti itu. Jadi ada namanya profil Pancasila, ada namanya rahmatan lil alamin, dan dalamnya ada beberapa tema yang akan kita semua akan dibahas. Jadi untuk Man 1, teman-teman di Man 1 dan teman-teman guru yang belum menjadi piloting, silahkan dari awal mempersiapkan itu ya, karena 2024 diupayakan, ini perencanaan pemerintah, diupayakan semua madrasah itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, tapi itu tadi jangan sampai ada kebablasan dalam memahami apa itu kurikulum merdeka. Jadi nanti ya kita nanti ada kelas-kelasnya, ada fase-fasenya. Kita akan pakai istilah fase-fase nanti. Banyak hal yang perlu kita bicarakan di sini. Banyak hal yang masih perlu dibicarakan untuk disempurnakan. Banyak hal. Dan saat ini bahkan madrasah piloting saat ini tadi itu belum secara keseluruhan, baru secara umum dipanggil teman-teman kepala madrasah, wakamat kurikulum untuk dipanggil dalam hal baru sebatas sosialisasi, ya kan? Tapi belum masuk di intinya. Bahkan madrasah yang menjadi piloting saja gurunya belum dipanggil secara khusus. Jadi masih panjang perjalanan untuk itu. Tapi kita harus tetap mendukung itu dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kurikulum merdeka. Oh itu. Tapi esensinya kan ada perkembangan. Ya sama lah pesan dari Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anakmu untuk hidup bukan pada zamanmu. Iya. Ya baik Bapak yang kami hormati, demikian bincang lepas di podcast dari Man 1 Bulukumba. Semoga dari perbincangan ini banyak hal yang bisa kita petik, banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Yang esensi yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini bahwa jangan pernah berhenti berbuat, sebab ada Allah yang akan membalasnya. Jangan tunggu balasan dari manusia, tapi tunggulah balasan dari Tuhan, dan pasti itu yang terbaik. Iya. Demikian untuk kali ini, mudah-mudahan mampu mencerahkan dan mampu menjawab tanya kita selama ini. Demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi